justru sebenarnya music tells us what to, kalau gue sih music tell me what to do. Jadi pas udah dengerin, wah nih unik nih, ada uniknya, moodnya sendiri juga berbeda, dan proses rekamannya sih sebenarnya yang lebih unik buat gue, karena Kevlar ini bener-bener directionnya buat gue tuh bisa satu level lebih tinggi, satu level lebih kreatif dari sebelumnya gitu, karena biasanya balik lagi sama gua Nada di HiPods Kisum. Hari ini kita lagi bareng sama Kak Kevlar dan Kak Raben. Pertanyaan basic ya. Gimana nih kabarnya, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini, Kak? Kita lagi mau fokus bikin lagu satu lagi, sama single baru lagi, sama mau video lagi, yang dua tuh tiap video, sama I think we're gonna have a show in like a week, like back to back. Okay. So, what about you? Oh sih sebenarnya lagi fokus untuk bikin album juga sih, jadi kayak produksi musik aja sih. Oke, produksi musik untuk Kak Raben sendiri ya. Yeah. Ya mungkin buat yang belum tahu ini Kak Kevlar sama Kak Raben ini habis ngerilis satu lagu kolaborasi mereka. Dan mungkin boleh diceritain gimana nih kalian akhirnya ketemu, kenapa bisa lo ngajak Kak Raben untuk kolaborasi? Mau lu apa gue? Oke, so shout out Bauti, at first Tisha, dia yang connect kita pas kan gue lagi bikin beat aja gitu, biar ngisi waktu sembari lagi mulai bikin lagu-lagu gue sendiri. And then tiba-tiba dia bilang, nih ada nih temen gue rapper, cocok banget nih sama lo. Oh berarti lo orangnya belum kenal? Belum kenal. Terus datang ke studio. Terus tuh pertama ada Mbak Uti dulu ngobrol-ngobrol, tapi lama-lama Mbak Uti harus cabut ya kalau nggak salah ya. She left, and then we just started talking about influences, and we just kept talking about music. Kedepannya rap Indonesia mau kayak gimana, gini-gini. And then udah, habis itu ngasih beat ke dia, kita bikin lagu dia. Pas udah lagu gue udah selesai, langsung nanya, bang, lu mau nggak? Lo udah punya materi? Udah selesai. Iya, ini I have a spot right here. What do you think? Terus langsung. Iya. Nah, kenapa bisa kayak oh ya udah gitu? Kenapa bisa memutuskan untuk menerima tawaran itu? Karena salah satu kalau buat gue rap di Indonesia sebenarnya udah banyak banget, udah bagus-bagus juga, udah keren-keren juga. Cuma jarang yang dapat kesempatan untuk bisa eksekusi dengan baik. Oke. Gitu. Dan pas gue ketemu sama Kevlar ini, gue kayak melihat ada sistem yang udah proper untuk dikerjain, untuk bikin lagunya gitu. Dan gue ngeliatnya potensinya kayaknya emang salah satu tuntutannya kalau kita mau genre musik rap hip hopnya lebih dikenal secara awam, kita harus banyak ngerilis gitu. Jadi makanya dari gue pribadi ada rilisan sekarang sama Kevlar ada satu lagi. Jadi kalau bisa ada banyak tuh kolaborasi yang nunjukin kalau genre musik Indonesia untuk rap hip hop ini banyak banget yang bagus-bagus juga gitu. Dan itu berarti lo nerima materi dari Kak Kevlar dulu, lo bikin, atau lo juga udah punya materi sebelumnya? Sehari. Makanya paling enak kalau sama rapper, because we don't think too much, we just go off the top and then sama-sama bantu aja kayak coba lu gini bang, gini gitu. The reason I pick him is because I know it's quality, I know he's a veteran, and dia juga nggak pernah ada, at least for me, belum pernah denger rapper Indonesia di beat yang kayak gitu. Soalnya kan gue sempat di Atlanta for like almost a year gitu, and it's very different to hip hop yang di Indonesia sekarang, apalagi yang di Jakarta kan. So I was like, kalau kayak bisa aja gitu ngambil yang lebih bahasa Inggris, yang jaksel whatever, right? And I was like, but that would be so boring, gitu. Sementara pas lagi ada connection sama Raben gitu, makanya nih bang cobain lu gimana? Ini gue masih inget reaksi dia pertama kali pas mainin lagunya, dia kayak only one question, masih bahasa Inggris nggak? Iya kan? Do whatever you want. Gue malahan pengennya bahasa Indonesianya. Gitu. Tapi berarti ide awalnya untuk dari Indonesia aja tuh dari Kak Raben? Iya, sebenarnya mix banget. Cuma pas udah melihat value lagunya, kayaknya memang harus ada diferensiasi juga. Gitu. Akhirnya nyoba fokus di nge-rapnya bahasa Indonesia. Karena pengen nunjukin juga kalau rap bahasa Indonesia juga sebenarnya nggak kalah keren gitu. Dan akhirnya justru di sini menunjukkan balance-nya, tapi dari temanya, dari
powernya dan moodnya itu semuanya bisa sinkron gitu, bisa disatuin. Harapannya sih biar bisa pada ngeliat ya kayak you don't have to stick to the same type beats gitu, lagu-lagunya nggak mesti boom bap terus atau yang upbeat terus gitu, you can do this and tetap masih pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi sebelumnya lo udah pernah cari yang lain sebelum lo nemukan? Nah, really udah ada dia. Oh gitu. Udah ya. Nggak, soalnya kan lagunya selesai, lagi tahap mixing dikit, kan lagi mikir-mikir siapa ya mixnya, siapa feature-nya, and then kalau nggak salah lu datang besoknya. Dia datang besoknya, lu aja bang coba. Oke kan, dari tadi yang lo bilang itu udah lo garap dulu materinya, terus di situ gue sempat baca lo ngerasa ada yang kurang, ada yang harus ditambah di situ kan sebelum lo memutuskan untuk mencari seorang kolaborator. Nah itu boleh ceritain nggak proses lo bikin itu? Sebenarnya it's inspired by two songs. Yang paling pertama tuh Jid Surround Sound, karena itu Atlanta banget, tapi dia masih Atlanta yang weird gitu, yang kayak yang trap kayak Young Thug, Future gitu kan bener-bener trap banget. Sementara kalau ini dia masih agak ada seninya dikit ya. Terus jadinya I was like okay, I wanna beat like that gitu. Cuma ada juga Mac Miller Blue World kalau nggak salah yang produce tuh Disclosure, dan itu jadi kayak agak ada EDM-nya dikit, makanya di sampelnya tuh dituin banget. Jadi yang sebenarnya sampelnya tadi udah enak, cuma dihancurin jadi lebih ngedrive lah gitu bikin. That was the missing part. I think once udah sampelnya udah enak kayak gitu, udah sisa nyari siapa nih yang feature-nya, soalnya bosen denger suara sendiri. Nah bagi Karamen sendiri apa hal menarik dari sampel yang dikasih sama Kevlar? Sampling yang menarik di sini sebenarnya lebih ke beat yang baru dan berbeda buat gue sih. Cuma maksud gue kalau dengerin musik luar kayak udah banyak gitu. Cuma pas untuk ngerjain ini di industri musik lokal Indonesia saat ini, menurut gue masih jarang. Untuk apa yang dia punya ini kayak wah ini masih beda nih gitu. Justru sebenarnya music tells us what to do. Kalau gue sih music tells me what to do. Jadi pas udah dengerin, wah ini unik nih, ada uniknya, moodnya sendiri juga berbeda, dan proses rekamannya sih sebenarnya yang lebih unik buat gue. Karena Kevlar ini bener-bener directionnya buat gue tuh bisa satu level lebih tinggi, satu level lebih kreatif dari sebelumnya gitu. Karena biasanya pas kalau udah bikin tuh kita kan berdasarkan tulisan, dan rapper itu beda dengan nyanyi. Kalau nyanyi ada wow ye-nya gitu. Ngerti ya? Ada gitunya tengah-tengah tuh. Dan kata-katanya bisa digituin. Sedangkan kalau rapper full semua harus kebaca. Nah, ternyata pas udah eksekusi yang di sini, gue bisa dari satu bacaan itu nggak perlu flat lagi, bisa dimainin lagi. Dan itu yang menurut gue jadi proses uniknya sih. Kalau untuk kolaborasi ini. Tapi sebelumnya lo udah pernah diajak kolaborasi sama musisi lain nggak kak? K-pop? Mau dari mana? Dubai, Malaysia? Nah itu ada nggak lo menemukan yang kayak yang lo dapetin dari Kevlar? Dari Kevlar terus terang dari negara lain kan gue pernah kolaborasi gitu ya. Nggak ada sih justru kalau sama negara lain, karena mereka uniknya kalau kolaborasi gue sama yang Dubai sama Malaysia tuh sama Rusia, bahkan mereka nuntut keunikan originalitas orang Indonesianya. Jadi mereka tidak menuntut. Nah justru kalau sama Kevlar ini dia mengerti internasionalnya, gue pun jadi escalate dari gaya kita harusnya bisa lebih kreatif lagi, dari gaya gue bisa kreatif lagi. Sedangkan kalau orang luar, mereka tuh nyari nge-rap Indonesia kayak gimana sih, gitu. Bahasa Indonesia kalau nge-rap kayak gimana, dan mereka dengan tujuan mengapresiasi, bukan challenging. Gitu. Kebanyakan memang kalau rapper kadang kayak ditinggal sendiri gitu. Jadi kalau vokalis biasanya kan ada vocal directornya, coachnya, whatever gitu kan, banyak. Jadi kayak banyak banget orang yang tiap lagi studio session ada yang kayak istilahnya kayak kalau interview gitu ada yang ngurusin rambutnya, ada yang ngurusin makeupnya gitu kan. Sementara kalau rapper tuh kayak we're like on our own islands gitu, bener-bener lu udah di live room gelap sendirian, terus you can't really see yang orang-orang yang ngerekam gitu. Jadi kebanyakan tuh pada kayak sendirian gitu, yang gue sering lihat di Atlanta ya, pas internship di sana. Jadi sayang banget soalnya malahan direction, cause artists when we're in the booth we think too much most of the time, so we don't
kita nggak objektif lagi gitu, jadi kita perlu orang yang misalnya kayak enggak lu udah bagus tadi directionnya, jangan malah kabur gitu. Kadang kayak no that's too weird gini gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya kalau rapper ya sayang aja kalau nggak ada yang kayak yang nge-push gitu. No, keep going this way, jangan malu-malu gitu. Makanya kalau dengerin verse-nya Bang Raben di lagu gue, that's why I'm very proud of it. It's very dynamic, which is exactly what I need, because my verse is very monotone gitu, emang sengaja gitu. Jadi nanti pas jadi lagunya naik terus up-nya gitu. Jadi balance lah ya kedengarannya. Oke, coba kalau kita ngomongin untuk musisi hip hop di Indonesia, ada nggak lo yang suka sama satu sosok? Gue sih masing-masing. Guns, BAP masuk rapper nggak sih? Gue semakin dengerin tuh kayak like, I don't think you, ya kan kayak probably yeah, that's about it really. Kayak soalnya yang lain kalau menurut gue ya yang lain tuh kayak they're still kind of searching their own voice. Kalau dia kan udah veteran, Gun sudah veteran, jadi udah Gun semua ya kan sampai nyanyi, dia mau nge-rap mau nyanyi udah terserah dia. Sama the same with BAP gitu. Dia kayak udah gue sekarang mau punk, tiba-tiba dia mau ini. So yeah, I just like artists who have freedom. Kayak nggak terlalu mikir. Untuk Baron sendiri apa pertanyaannya, boleh dulu? Ada nggak satu sosok musisi hip hop di Indonesia yang lo bisa bilang kagumi lah? Nggak ada. Kenapa? Karena gue nggak kalah keren sama mereka. Jadi itu sebenarnya lo mau idolakan diri sendiri? Nggak juga sih. Nggak juga? Jadi gini, gue anggap semuanya udah teman aja. Gitu. Karena gue juga kayak gue bahkan di industrinya bukan cuma sebagai musisi. Jadi kalau dibilang idolakan siapa, semuanya nge-inspiring gue dan semuanya juga sebagian besar gue kenal sih. Kalau yang nggak mau kenal gue juga nggak apa-apa. Gue banyak kok kayak sekarang gue ketemu kayak apa, banyak yang bisa jadi teman gitu. Itu aja sih. Yang kalau lebih I don't know, di zaman sekarang kita ya kayak dulu kan kita harus beli CD gitu kan, it's a lot of money to invest in different artists. Zaman sekarang kan Spotify segala macam, so it's kinda like it's a waste of time kalau lu cuma di satu lane aja gitu. Makanya everyone that I like yang di Indo selalu yang kayak agak aneh dikit. Kalau enggak it's like sayang aja gitu. It's like kuping-kuping generasi kita ke bawah kan banget ya. It's not kayak ini begini, ini like that's a waste of time. Oke, menarik. Nah, ini kan di Back for Mine. Di Back for Mine ini kan ada efek suara share dan patah-patahannya gitu ya. Itu kenapa bisa ada kepikiran konsep kayak gitu? Yang mana, yang sampelnya atau kitanya? Yang kalian ya. Itu cuma buat dynamic sih. Itu buat dynamic. Jadi kayak soalnya kebanyakan kalau lagu rap ya muter terus kan, ngeloop terus. Jadi you need to do different tricks, different itu biar nggak terlalu bosan gitu. Kayak kan kalau lagu pop biasanya verse-nya sama chorus-nya sama, tapi pre-chorus-nya biar agak ya sama kayak EDM kan, boom gitu kan. Tapi sebenarnya verse sama drop-nya sama gitu kan. Iya, makanya dipakai kayak gitu biar nggak bosan aja sih. And dynamic-nya lebih kayak roller coaster. Tapi kan bisa terbilang singkat juga untuk proses penggarapannya ya. Di waktu yang singkat itu pernah ada konflik gak Kak? Nggak ada ya. Jadi lebih ke lapar doang. Karena kan langsung jalan kayak deh. 4 hours nggak nonstop. Iya, soalnya kita udah tahu sama-sama, udah ngerti gitu. More than just we don't really need words anymore gitu. Jadi kayak karena gue udah tahu dia kayak gimana rapnya, gue udah tahu gue pengennya kayak gimana lagunya. So it's just a matter of ngelarasin aja. Soalnya kayak musik chemistry itu penting sih untuk ketemu di awal, kenal di awal daripada yang tiba-tiba collab tapi kayak beda konsepnya, beda backgroundnya gitu. Itu yang mungkin bikin jadi singkat kalau gua mau kelar. Karena udah sama-sama ngerti aja gitu. Udah ngerti kayak kalau lu nge-hire rapper ya you want karakteristiknya dia gitu. Kecuali kalau misalnya lo yang nulis lagu, lo udah ngarang, lo produce segala macam, lo cuma minta suara orang aja gitu kayak lagu Raisya atau apa gitu ya udah tempel doang, it's just plug and play. No, this is my song. You sing it the way I want you to sing it gitu kan. Kecuali kalau rapper like no, you do your thing. Nanti baru kita pasang. Berarti untuk Karabel bisa dibilang hip hop banget tuh nggak susah lah ya menyesuaikan diri dengan hip hop banget gua. Hip hop
banget. Setuju. Tapi justru gue pengertian gue justru gue mengapresiasi musik jadi lebih dari hip hop sebenarnya. Jadi justru pas dapet yang kayak gini, oke. Bisa diselipin apa aja nih? Iya. Gitu. Bisa nyanyi, bisa ada ininya. Gitu. Gue sangat bisa bilang sangat menguasai juga gitu. Jadinya kayak oke, lo maunya kayak gimana, ayo gitu. Tapi justru gue pengen keluar dari konsep ideologi hip hopnya itu sendiri khususnya kalau sudah bermusik. Kalau gue pribadi gitu. Makanya kesempatan ini Kevlar sendiri sebenarnya dia lebih dari sekedar rap music. Dia juga seorang gitaris. Di video klipnya juga ada 2 lagu. Nah, itu yang membuat gue kayak oke, berarti Kevlar juga lebih dari sekedar rap hip hop. Karena it's a music thing. Dan gue juga sama sebenarnya. Nah, kita cuma starting point-nya mungkin di hip hop tapi kita when it comes to music kita mau melakukan semuanya di musik. Mau melebarkan lah. Iya, sayang aja gitu kalau cuma if you only stay in one lane, it seems like a waste of your talent. Gitu. Karena gue merasa semua orang sekarang pasti udah dengerin mana-mana aja gitu. Cuma karena I don't know maybe pressure dari teman-teman, manajer, label segala macam, jadi lo stick with this gitu kan. Ya sayang gitu, cause kayak si siapa Anderson .Paak kan, Pak Tarno. Bisa ngapain aja gitu, like whatever you wanna do. Gue kemarin ke Bali buat nonton dia nge-DJ doang. Coba musician selevel itu masih belajar nge-DJ gitu loh. Jadi kayak like why limit yourself gitu. Mau main gitar, mau nyanyi, mau nge-rap, mau everything at the same time, do it. You just gotta figure out how to sell it. Gitu aja. Jadi berarti itu bisa jadi alasan kenapa di video klip Back for Mine ini ada selipan lagu Kill the Light. Iya, betul. Gitu. Nggak, itu sih lebih ke konsep ya. Oke, kenapa? Karena jadi konsepnya ini tadinya gue mau bikin mixtape. Cuma gue ngelihatnya sayang kalau langsung dikeluarin semuanya 20 lagu, 25 lagu gitu kan. Sayang aja. Kan bisa kayak per bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Nah, habis itu emang konsep mixtape-nya itu namanya Rogues Gallery. Nah, Rogues Gallery itu tuh namanya penjahat-penjahatnya Batman kalau jadi satu. Kayak Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, everyone kalau udah lagi barengan kan kalau DC kan ada Justice League ya. Nah, dia ini Rogues Gallery. And the concept is that it's from jadi kalau rap tuh what I like the most about raps, which is everything that's opposite sebagai orang Indo, is we get to be villains. Kita bisa jadi jahat gitu. Ngomong-ngomongin marah-marah kayak si Bang Ravin kan di lagu itu mau marah-marah kayak gimana pun juga enak gitu. Jadi lepas. And I think sebagai manusia kalau kita mau lebih balance, you need that gitu loh. You can't just be sopan, baik, ramah gitu ya diinjek-injek orang kan lama-lama. So the whole point of the mixtape is integrating like that evil side into a little bit of your life. Nah, kalau balik ke videonya, itu soalnya videonya konsepnya monsters versus human. Kalau pulang malam-malam ngelihat badut atau manusia silver, serem kan? Yeah, cause you're like what the fuck gitu kayak itu monster gitu kan. Tapi kira kalau siang it's like kasihan. So it's the concept of the video is like kalau malam orang-orang yang kita takutin mungkin kelihatan kayak monster, but during the day they're just humans like us. Gitu. So all the evil qualities yang kita kayak kalau ibu-ibu marah-marah gitu-gitu kan, giran di rumah mereka pasti baik-baik aja gitu. So yeah, you need some of that in your life. Makanya when I told him it's like liriknya apa, udah marah aja gitu. Nah tapi si keberadaan ondel-ondel manusia silver dan badut itu kenapa bisa akhirnya lo pilih mereka sebagai icon di dalam? Karena gue pas waktu pulang kayak jam 2 gitu, gue ngeliat ada pasti sering ngeliat deh kayak yang pakai baju badut, Teletubbies gitu, jalan sama anak kecil. Tapi kira kalau ngeliat mereka lagi duduk kayak samping jalanan gitu ya, lagi berenung gitu, malam-malam, terlihat pasti, terus jalannya gitu kan. Tapi sebenarnya itu yang makanya kan kitanya juga di dalam video itu gitu. As rappers, we're also monsters, but really at the flip side, I'm just a guitarist. Di Kill the Light. Tapi di Kill the Light itu para badut dan lagi siap-siap green room, lagi di green room konsepnya. Itu maksudnya gimana tuh? It's like prequelnya. Jadi habis makanya kan di transisinya kayak di reverse gitu. Balikin daylight. Ide tersebut dari kalian berdua? Apa? Oh, sendiri. Iya. Karaben Manut. Yang punya lagu. Oh iya. Yang Manut ya. Oke.
Nah, ya kita beralih ke awal karir bermusik kemudian ya. Untuk awal bermusik Kak Kevlar dan Kak Raben tuh gimana sih, mungkin bisa diceritain masing-masing karena mungkin banyak nih yang belum kenal nama-nama kalian berdua. Musik sih dari umur paling dari SD ya, kelas 1. Pertama les drum, terus bosen, terus kelas 5 pas pada ngeband, gue udah nggak ngeband, pada dapat like attention from girls, I'm like damn it gitu. Ya udah like siapa yang nggak di depan tapi masih dapat attention. Oh gitaris. Ya udah main gitar gitu. Terus belajar lama, sempet on and off karena kan ya tekan mental kan kalau musik kan. Terus habis itu and then udah mulai mau masuk kuliah. I remember one of my teachers was like, ya kan masih baru lulus SMP, tapi udah mulai mikirin deh gitu. Coba pikirin deh mau kemana kuliahnya. And then I was like, well, there's the only constant in my life has always been just music. Ya udah itu aja gitu. Terus kuliah 4 tahun, and then OPT setahun di Atlanta, balik ke sini mulai studio. But then pas kerja di studio tuh kayak naik turun soalnya di sini kayak ketemu artis-artis gitu, bikin lagu yang seru gitu, tiba-tiba besoknya lagu badut gitu. Like alright, naik turun itu 2019. Terus tiba-tiba pandemi kan, and I was like sayang sih waktunya gitu kalau nggak ngapa-ngapain, makin istilahnya ya makin tumpul pedangnya kan, makin bosan, udah mulai kaku. Ya udah mulai bikin lagu sendiri, and then pas 2022 mulai ketemu banyak orang kayak Bang Raben gini, Mbak Uti segala macam, and I was like, wah kenapa nggak nyoba aja sendiri gitu. Jadi kalau udah like for me it's not even about chasing success, it's just like the experience, because the more experience I have, I feel like that's much more valuable in the future than like you have a hit or whatever. Kayak kalau udah punya experience tuh you can I don't know bend kayak gimana ya, bisa kayak nanti otak-atiknya. Nah tuh otak-atiknya lebih seru hidupnya ya. Kak Raben gimana untuk awal kali bermusik Kak Raben? Gue nge-rap pertama 2002. Mulai emang sendiri tuh Kak? Nggak ada, itu udah langsung sama tim gue. Dan pertama kali masuk HI tahun 19 tahun yang lalu. Gue di interview, pertama kali gue di interview sebagai musisi sama HI dulu. Bukan semuanya. Ini bisa dibilang balik lagi sih ke HI sih kayak. Wow, bahkan pernah kerja di kantor grupnya juga. Ingat gak Kak dulu di interview sama HI pertama kali itu tentang apa? Ya sebagai rapper aja sih, sebagai lagu rapper Indonesia. Wah ini udah lama banget, kayaknya nggak ada lagunya betul. Karena sebagai bukan komunitas sih, sebagai grup rap aja waktu itu. Ini udah lama banget. Tapi ketertarikan awal di bermusik emang rap Kak? Yes, pertama kali langsung masuknya emang di rap. Tapi kalau bermusiknya dari SD, dari SMP udah ngeband, belajar masuk studio gitu iseng-iseng. Tapi pas udah mulai nge-rap emang dari eventnya sampai acaranya sampai program radionya itu semuanya selalu dari hip hop dari tahun 2002 itu. Hip hop ya. Tapi berarti kan udah panjang nih jalan tuh Kak. Dari sepanjang perjalanan ada nggak lo yang menciptakan sebuah karya yang melenceng dari hip hop? Banyak sih, banyak banget. Banyak banget gitu. Apalagi zaman kuliah tuntutannya juga besar karena justru itu yang bikin gue jadi lebih dewasa dalam bermusik, nggak fokus dikit-dikit rap, dikit-dikit hip hop gitu. Karena kalau kayak gitu juga nggak bakal maju-maju sih, karena katanya mau musik, jadi nggak bisa cuma satu genre. Musisi harus juga bisa kuasai genre yang lain sebagai musisi gitu. Kalau mau jadi rapper doang, kayak udah rap aja sampai jongos gitu. Tapi di kasus yang seperti itu, mungkin pernah lo menghadapi omongan-omongan dari para pendengar yang kayak Raben kenapa gini nih sekarang dengan karya-karya lo yang melenceng lah dari hip hop. Pernah nggak lo ngalamin itu? Pernah sih, tapi doesn't matter. Iya, lebih karena akhirnya nggak ada yang mempertanyakan. Karena mereka akhirnya kalau gue melenceng sedikit, mereka mengerti tuntutan industri dan tujuannya. Kayaknya gue juga menjelaskan setiap kali kenapa gue bikin kayak gini, kenapa gue bikin bahkan untuk iklan gitu, untuk
advertising, untuk PH, dengan tuntutan mereka bikinnya kayak gimana. Gue bisa membuat itu dengan apa ya, dengan konsep yang bisa dimengerti tanpa harus melenceng dari konteksnya, konteks rap hip hopnya mungkin gitu. Tapi sejauh ini ada nggak Kak satu yang emang kayak terlalu ditolak lah, kayak agak ditolak sama pendengar lo, yang lo ingat? Kalau ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih sama sekali sejauh ini ya. Kalau emang ngatain doang di kolom komen YouTube banyak. Tapi gua anggap aduh ngatain kan kosong ya. Kalau orang cuma komen lu cuma ngatain doang nggak ada value-nya. Tapi kalau bersifat penolakan dan tidak setuju dan harus dihapuskan gitu nggak ada sih. Karena mungkin karena gue juga punya latar belakang wartawan. Jadi gue menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pendengar dan pembacanya. Itu sih. Berarti yang bisa ditangkap dari omongan Kak Kevin tadi, lo sebagai musisi ya harus kaya lah ya, pengetahuan itu jangan mentok di satu genre doang. Betul. Idealis. Tapi pasti ada satu posisi di mana lo idealis nggak sih Kak? Yes. Bentuk itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu pudar lah ya. Itu akan pudar dan lo akan menyesuaikan kalau emang lo mau menghasilkan. Kalau lo nggak sama betul-betul egois dan fokus dengan ini sendiri ya nggak ada penghasilan nanti. Main jazz saya kan. Benar-benar. Fokusnya. Bisa ya. Iya susah nanti. Benar. Menyambung jawaban dari Kak Raben, lo kan juga memayungi beberapa artis musisi ya Kak ya dengan berbagai genre ya. Yes. Nah berarti bisa dibilang lo juga menguasai beberapa genre untuk itu. Iya, I think it's not udah nggak terlalu ngeliat genre sih ya. Jadi kayak semuanya cuma kayak how you feeling today, maunya kayak gimana, siapa yang lagi didengerin belakangan ini, let's make something new, udah gitu aja, udah nggak. Soalnya kalau masih mikir genre tuh jadi kayak terpaku. Nah ada aturannya kayak masuk masjid ke kanan gitu kan. Well it's art, sometimes you wanna go with left gitu kan. Jadi nggak mesti gitu banget sih. It's all just frequencies to me now. Jadi nggak gimana ya? It's hard to explain, but lebih fokusnya sih ke kayak misalnya Bang Raben datang gitu, gue pengen lagi kayak gini nih mood gue lagi dengerin ini nih akhir-akhir ini, sama gue lagi kayaknya gue butuh lagu kayak gini deh, udah langsung gitu. Yang pas kita bikin lagu bareng yang buat dia aja, kayak tiba-tiba jadi apa dari tadinya trap R&B yang kayak lagu-lagu Sure gitu kan, tiba-tiba dia datangnya lagu jadi rohani. Let's go gitu kan. It doesn't sayang aja kalau ngelimit diri sendiri atau ngelimit artis-artis lain, you never know gitu. Mungkin lagu yang ini leads to this song and then that song and then tahunnya yang ini yang hitnya gitu. So jangan gue sering ngeliat manajer sama produser gitu suka kayak jangan kesini. Iya, jadinya malah nggak produktif. Lagu yang satu run udah selesai 3 jam yang lalu, ini masih nulis verse 2 gitu. Padahal manajer sama produsernya sotoy. Yes. Banget juga tuh. Yes. Shout out. Perspektif itu bisa lo dapetin tuh dari mana Kak? Dari pas di kuliah. Pas lo kuliah. Iya, pas di Berkeley tuh banyak banget yang kayak cara nge-mic tuh begini, mic drum tuh kayak gini, nggak ada yang nyari sendiri gitu. Cara sendiri tuh nggak ada yang, kayak gue inget banget kayak ada mic yang seharusnya cuma buat saxophone ya, gue taruh itu buat cymbal. Terus pada nanya ya kayak gitu kan, lu pasti kayak lu ngapain lah ngeluarin lagu kayak gitu, sama gue juga ditanya lu ngapain pakai mic itu buat cymbal gitu. Enak kan, udah pada diem. And then from then on, tiap session, gue ngebantuin session orang pada pakai itu. Iya, so it's just like there's no rules, bro. Like rules are made up. You're being lied to. So it's the same thing in everything. Apalagi kalau kreatif ya, kayak yang kayak misalnya kita bikin iklan buat YouTube, ya kan? There's only one rule. In 3 seconds you have to grab the attention. That's it. Udah. Emang ya mungkin jangan nudity sama violence ya. But like other than that, udah it's free for all gitu. Jadi it's the same thing with music. Gitu. Jangan di limit orang. Kasian nanti aja itu urusan marketing, itu urusan label ya. Nah, lu yang mikirin yang mana hitnya, yang mana ininya itu. Cuma when the artist is creating, shut up. Kebebasan kreatif biarlah. Iya, gitu ya. Benar. Mau musika dulu, Iwan Fals jangan kamu bikin begini enggak ada. Ya udah gitu. Kalau nggak keluar lagu-lagunya. Bener, setuju tuh. Berarti kayak lebih ke proses
kayak yang gue sadari dan kita kan sharing ya. Yang kita sadari itu di Indonesia ini masih banyak yang tidak menghargai proses kreatifnya. Gitu. Jadi kayak proses kreatif harusnya sebebas mungkin, tapi kadang-kadang pas dalam produksi atau baik itu buat apapun suka dibatasi, dituntut yang akhirnya proses kreatifnya terbatas, akhirnya limit juga. Kasiannya malah artisnya kadang malah jadi mental block sendiri. Ya, itu yang paling kasian sih gue ya, kalau kan udah banyak yang ke studio, pas datang ke rumahnya tuh kayak gue ngerasa safe space banget gini I can do whatever. I'm like, you can't do that outside. Enggak gitu, karena ya susah sih, soalnya kan di studio biasa engineer-nya awkward, produsernya kayak harus selesai hari ini gitu loh. Jadi it's not kayak nggak kondusif ya environmentnya gitu. Sementara kalau jadinya kasihannya di artisnya, karena banyak banget kayak mental block, mikir yang manajer ngomongnya begini, label ngomongnya begini lah, yang nggak jadi justru tuh kalau what I believe, kalau lagi kreatif jangan diganggu, keluarin dulu, baru nanti dipretelin gitu. Kayak ini kayaknya udah oke, cuma kalau mungkin kalau di pop lagi bisa masuk radio gini oke, baru di situ, tapi keluarin dulu, jangan ditahan. Makanya judulnya background. Sama-sama tuh. Tapi kalau saya dilihat bagi lo sekarang udah mulai ramah nggak sih Kak industri itu, kekurangan yang lo lihat tadi, atau masih sama aja? Gue lebih ngelihatnya kayak yang dimiliki Kevlar ini juga sebagai contoh untuk pertumbuhannya industrinya, pertumbuhan industri kreatif. Tapi kalau di Indonesia compare sama zaman dulu, makin kesini makin bertumbuh gitu, memang lebih bebas sih. Terbukti banget sekarang dari yang muda-muda pun punya akses sendiri untuk belajar, punya akses sendiri untuk punya sarananya, bikin bebas, tapi tetap ada kekurangannya, ada plus minusnya. Di saat lo belajar sendiri, ada hal-hal yang gue tidak bisa pelajari, harus pelajari dari industri. Di saat yang udah lama ngerjain dengan pakem yang formula dia aku akhirnya dia juga harus mau belajar dengan yang muda. Nah itu mungkin sekarang lagi transisinya mungkin di situ. Tapi yang bagus sih banyak banget, dan ngebuktiin juga pelan-pelan makin kesini makin terlihat, itu aja sih. Kreativitasnya. Menarik. Nah mungkin terakhir nih Kak, untuk lo berdua mungkin bisa ngasih sedikit tips atau pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi mau berkarir sebagai musisi nih, di awal punya ketakutan atau apalah. Don't trust anyone. Don't trust anyone. Everyone's lying to you. They don't know what they're saying. Just go. Jangan kebanyakan mikir ya. Jangan kebanyakan mikir, langsung whatever you have in your head. I believe kalau orang benar-benar passion is terlalu cheap of a word. I think kalau lu memang benar-benar ada sesuatu yang pengen lu keluarin, that has value. Nah itu nggak bisa, lu nggak bisa nunggu orang lain ngasih tahu lu ini bagus, itu nggak bisa. You have to believe in yourself. And part of believing in yourself is that knowing that they're all lying to you. So just go. Jangan kebanyakan nunggu, karena this is not. Gue sering ketemu orang yang kayak kalau bikin music video kan kebanyakan kru-kru gue orang-orang film, bener-bener film ya. Jadi that's why it looks like that. But kebanyakan ketemu orang film sama kayak banyak mental blocknya semua, kayak gue gue mesti nunggu ini, nunggu itu, nunggu ini gitu. Gue kayaknya kurang ini, script gue kurang begini. And then gue kalau ketemu orang agency gue pengen pitching kayak gini, begini. And it's just like, lu ngapain nungguin orang lain gitu. Everything is that it may not be great gitu, kualitasnya mungkin jelek dulu ya, namanya masih belajar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga pun mungkin masih jelek. Cuma ya disiplin gitu, dan itu komitmen ke diri sendiri. And that comes from just not listening to other people. Or at least filter ya, siapa yang didengerin gitu. Yang benar-benar kayak ini memang maksudnya baik, dan emang percaya sama gua gitu, emang percaya sama kemampuan gua, talent gua, sure, listen to those people. But other than that, they're lying to you. So stop lying. Gitu. Keren. Setuju sih, semua tadi udah cukup dijelaskan. Cuma kalau gua
Mungkin dari faktor lainnya gue cuma mau bilang jangan hilang obsesi. Gitu. Karena kalau misalkan oke nggak dengerin kayak semua yang dibilang sama Kevlar tadi benar banget, jangan dengerin orang, langsung aja bikin rilis gitu. Tapi kalau di tengah-tengah hilang obsesinya itu juga bahaya. Jadi kayak terus aja harus sampai tujuan. Iya, terus aja berobsesi. Iya. Gitu. You never know, like mungkin tahun pertama hit, ada banyak kan yang pertama boom langsung meledak, ada yang tahun 5, tahun 10, tahun 20, just keep going gitu. Kalau bisa, like if this is really like your life's calling, you're not ever gonna want to stop. Kalaupun akhirnya bukan life calling, itu bisa turunannya ke skill pribadi. Misalkan emang suka bikin musik tapi nggak jadi musiknya, terus jadi ngerti bikin video klip tapi nggak jadi video klipnya. Ternyata perusahaannya butuh divisi yang bisa bikin konten. Paling tidak ada itu gitu. Jadi bersyukur aja. Everyone yang kerjanya di entertainment ya, menurut gua itu yang paling multifaceted gitu. Kayak kalau lu job apa aja lu ambil, lu bilang bisa, sambil belajar. Apa yang kata Bang Raben itu benar. Ujung-ujungnya nanti you become a Swiss Army knife gitu. And I think that's where the world is going secara ekonomi. Ujung-ujungnya pasti pada perlu semua orang yang bisa semuanya atau at least ngerti semuanya gitu. So, kalau misalnya kayak sekarang interviewer kan harus ngerti edit, ngerti rilis kapan, kontennya berapa, 15 like itu kalau generasi kita ke bawah itu harus sudah ngerti semuanya gitu. That's how we beat these old fuckers. So, Itu setuju. We can beat them. Oke. Nah mungkin terakhir bisa diajak teman-teman untuk dengerin dan nonton video klipnya Back4 nih. It's on YouTube, it's on all streaming platforms. Also stream his new song. Apa? Act 2 EP. Biarkan berlalu. And have fun. Don't stop being obsessed. Kevlar on YouTube, on whatever you have lah pokoknya gitu. Oke, itu dia kita. Thank you. Oke, kalau gitu gue Nada dan ada Kevlar dan Kak Raben. Kita pamit. Bye.